Teh jati Cina terkenal dengan klaim-klaim hebatnya. Tapi sayangnya banyak pembeli dan penjual yang nggak sadar kalau teh jati Cina sebenarnya jauh lebih dahsyat daripada itu. Keep watching. Jati Cina alias Senna Leaf adalah tanaman herbal yang memiliki 500 spesies dan 26 spesies diantaranya mengandung senyawa bioaktif senoside. Nah, kandungan senoside ini yang membuat jati Cina masuk ke dalam kategori pencahar kuat. Kalau dibandingin sama obat pencahar yang ada di pasaran, jati Cina ini cara kerjanya mirip atau serupa dengan pencahar-pencahar yang berbahan dasar bisakodil. Contohnya kayak Dulcolax. Oke, jadi kalau dilihat dari senyawa bioaktifnya dan juga cara kerjanya, jati Cina ini bukan herbal santai-santai guys. Jati Cina ini masuk sekali lagi ke dalam kategori pencahar level tinggi. Apa iya benar kalau teh jati Cina itu langsung secara spontan melunturkan lemak? Oke, jadi di dalam usus, senosida dari jati Cina ini bekerja dengan dua mekanisme. Pertama, senosida ini cara bekerjanya adalah dengan mengiritasi dinding usus kita. Akhirnya ini menyebabkan usus kita berkontraksi lebih kuat. Yang pada akhirnya, ujung-ujungnya ini juga memancing gerakan peristaltik usus kita untuk bergerak lebih ekstrim. Yang kedua, senosida ini cara kerjanya adalah dia akan ngeblok atau menghambat penyerapan mineral dan juga cairan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sekaligus di dalam usus, senosida ini tuh akan meningkatkan sekresi air alias bahasa sederhananya akan menginvite lebih banyak air masuk ke dalam usus kita. Akhirnya jumlah air di dalam usus kita ini jadi kebanyakan, jadi banyak gitu. Nah, ketika air terlalu banyak di dalam usus, lagi-lagi kontraksi peristaltik usus kita akan jauh lebih ekstrim lagi. Jadi intinya kalau dilihat dari cara kerjanya, jati Cina atau senosida ini cara kerjanya adalah dengan membuat diare buatan secara paksa. Jadi kalau didengar ya, itu kayak abusing banget gitu, kayak nge-abuse tubuh kita. Tapi memang faktanya yang namanya pencahar itu udah pasti nge-abuse tubuh kita sih. Jadi kembali lagi ke pertanyaan yang tadi adalah apakah benar jati Cina bisa melunturkan lemak? Jawabannya enggak. Karena kalau dilihat dari cara kerjanya jati Cina dan senosidanya sendiri, ini tuh bekerjanya hanya di dalam usus. Jadi nggak ada nyerempet-nyerempet menyentuh ranah fat burning. Cara supaya lemak tubuh kita ini menyusut, itu adalah satu-satunya cara dengan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Prosesnya adalah lipolisis. Nah, proses ini melibatkan berbagai jenis hormon dan juga berbagai jenis enzim. Sedangkan sejauh ini dari penelitian apapun, jati Cina tidak ditemukan membantu proses lipolisis ini sama sekali. Yang namanya lemak tubuh kita itu diurainya itu udah ada sistemnya dan sistemnya udah terinstal di dalam tubuh kita. Nah, pencet tombol on supaya sistem metabolisme lemaknya ini hidup gimana? Ya, kamu masuk ke dalam kondisi kalori defisit dan itu udah kayak sering banget dibahas. Mengkonsumsi jati Cina nggak akan secara tiba-tiba bisa bikin lipolisis kita ini hidup secara tiba-tiba, nggak ada, nggak bisa. Itu ngarang, itu overclaim. Ih, tapi beneran deh Yulia, aku tuh pernah baca testimoni gitu. Katanya kalau misalkan habis minum jati Cina, terus BAB, itu pupnya berlemak. Berarti bener dong, si lemak kita tuh kayak kebuang gitu lewat pup. Aduh, enggak sayangku, entah itu cuman placebo atau itu cuman lemak dari makanan. Jadi gini loh, yang namanya pencahar itu bekerjanya hanya di usus dan hanya bekerja pada ampas makanan doang. Analoginya kayak gini guys, kamu punya mobil yang berisi bensin penuh, ya kan? Satu-satunya cara supaya volume bensin ini habis adalah ketika mesinnya dihidupkan. Karena nanti si bensin ini tuh akan terpakai alias akan termetabolisme menjadi sumber energi untuk mesinnya. Nah, ketika bensin ini habis terpakai ya guys, coba dipikir. Emangnya ada gitu bensin yang keluar dari knalpot gitu kayak tes cerot gitu? Nggak ada. Yang keluar dari knalpot, sisa metabolisme si bensin itu cuman asap knalpot doang. Itu pun yang terjadi dengan tubuh kita. Jadi pada proses 1 kilogram lemak ini menghilang, hasil metabolisme lemak yang dikeluarkan tubuh ya, itu yang dikeluarkan udah bentuknya bukan lemak lagi, tapi yang keluar itu bentuknya udah karbon dioksida dan juga air. Jadi kesimpulannya kalau penjual yang bilang kalau kamu BAB-nya ada lemak artinya lemak kamu luntur, itu ada dua kemungkinan. Antara dia ngarep kamunya blow on dan bisa percaya, atau memang yang jualnya juga nggak paham cara tubuh bekerja kayak gimana.
Pertanyaan kedua, apakah benar kalau pencahar atau teh jati Cina itu bisa menghambat atau ngeblok penyerapan kalori dari makanan kita? Jadi kayak Makan banyak, pakai pencahar biar BAB cepet, biar kalorinya nggak diserap. bener nggak ya? Jadi kayak gini loh, meskipun ya teh jati Cina ini bisa mengeluarkan BAB secara paksa gitu kan, di abuse mau nggak mau harus BAB. Tapi jangan harap jati Cina ini bisa mengurangi penyerapan kalori saudara-saudara. Karena BAB yang sering dan jumlah volume BAB yang banyak itu bukan indikator kalau kalori dari makanan kamu itu tidak terserap. Penyerapan kalori itu terjadinya di usus kecil, which is posisinya tuh di usus bagian atas-atas. Sedangkan jati Cina atau pencahar apapun itu bekerjanya di usus besar yang posisinya tuh jauh lebih di bawah, udah deket ke pembuangan. Makanan yang sudah mencapai usus besar ini tuh bentuknya sudah menjadi ampas makanan karena jauh sebelum nyampe usus besar semua kalori dari protein, karbo, lemak itu sudah diproses, sudah dimetabolisme dan sudah diserap oleh tubuh. Jadi kayak pas nyampe situ kayak udah kosong kalorinya almost. Jadi guys, kalau kamu selama ini adalah tipe-tipe orang yang suka makan sadis, makan bebas, habis itu kamu berpikir, Pakai pencahar aja, pakai jati Cina aja, diare muncrat kelar gitu kan, dosa selesai, langsung guilty free. sayangku, salah besar. Semua upaya diare buatan kamu yang super menyiksa itu adalah usaha yang sia-sia. FYI, menurut penelitian bahwa kalau kelompok orang-orang yang menggunakan pencahar demi tujuan diet itu 6 kali lipat lebih beresiko untuk memiliki eating disorder alias gangguan atau problem psikologi yang berhubungan dengan makanan. Oke, aku nggak mau judging, jadi sebaiknya mungkin kamu observasi dengan diri kamu sendiri kalau kamu memang suka ketergantungan dengan pencahar. Pertanyaan ketiga, apa benar jati Cina bisa digunakan untuk detox? Ya udah, konsumsi jati Cina buat detox saja, beres detox, stop diet yang bener, iya kan? Jawabannya kamu bisa nonton langsung video yang ini. Aku udah pernah ngebahas komplit soal detoksifikasi dan diet dan lain-lain. Atau kamu bisa baca buku I Hate Diet, di situ komplit banget. So ya silakan baca. Berdasarkan literatur, maksimum dosis konsumsi jati Cina adalah 15 sampai 30 mg senosida. Jadi aturan maksimal konsumsi dosis jati Cina ini dihitung dari jumlah atau kandungan senosidanya. Pertanyaannya, satu daun jati Cina itu berapa gram senosidanya coba ya kan? Oke, kalau ngelihat dari daunnya, maksimum konsumsi dosis hariannya adalah 0,5 sampai 2 gram per hari. Catatan penting. Jadi dari semua sumber yang aku temukan, semuanya kompak satu suara kalau jati Cina apapun bentuknya, teh, herbal, kapsul, terserahlah bebas, itu maksimum boleh dikonsumsi cuman dalam waktu 1 minggu. Mentok banget 2 minggu. Tapi itu kayak gak boleh lebih dari itu. Tidak ada satupun sumber terpercaya ya yang bilang kalau misalkan Diare itu adalah upaya detoksifikasi. Oh, itu cuma 2 minggu awal aja, nanti kalau udah 2 minggu badannya akan terbiasa. Oh, jati Cina emang gitu reaksinya, artinya badannya sedang membuang racun. no, semuanya satu suara, maksimal 2 minggu, and then stop. Efek samping teh jati Cina ini sebenarnya nggak main-main guys. Jadi nggak cuma diare, mules, muncrut, sakit mah, nggak cuman gitu doang, tapi berbagai side effect serius ini udah terjadi di lapangan. Internationally, lembaga kesehatan ini udah memperingati kita untuk tidak mengkonsumsi jati Cina dalam durasi yang lama. Jadi kalau kita mengkonsumsi jati Cina lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu, itu side effect-nya bisa serius. Di antaranya seperti yang di-mention. Pertama, bisa menyebabkan usus kita untuk berhenti bekerja secara normal. Jadi bahasa sederhananya adalah usus kita tuh nggak bisa bekerja lagi gitu loh. Kalau nggak pakai pencahar, dia nggak akan mau bergerak. Side effect yang kedua yang lumayan serem juga adalah kerusakan organ hati secara permanen.
Selain peringatan tentang side effect yang dipublish, jadi ternyata side effect dari jati Cina ini sudah kayak ada tapaknya gitu loh kalau di lapangan, karena udah ada korban-korban yang berjatuhan. Dan 2 korban ini kasusnya sampai dijadikan penelitian. Seorang perempuan berusia 75 tahun masuk ke dalam IGD karena mengalami toxic liver disease alias hepatotoxicity karena mengkonsumsi sena alias jati Cina dalam jangka panjang. Kasus kedua terjadi pada anak umur 3 tahun yang mengalami hepatotoxicity lagi, which is kerusakan organ hati dan juga pensitopenia alias jumlah sel darah putih, darah merah dan juga trombositnya yang rendah. Hal ini menurut penelitiannya ini diprediksi akibat dari toxic effect of jati Cina alias daun sena. Hilya, itu kan kasusnya nggak make sense. Yang satu udah lansia, yang satu masih kayak balita. Aku kan wanita atau manusia di usia produktif, berarti ya oke-oke saja. Oke, aku udah sempet minta cerita dari follower aku yang reals pernah konsumsi jati Cina yang komennya nggak di-block. Karena kalau mereka komen di online shop ya pasti di-block kan. Oke, yang pertama, Rizky Puri. Pup berdarah. Ada yang pernah kurus kering dan akhirnya meninggal. Kemungkinan ini kombinasi kayak sama eating disorder juga sih. Diare hebat, lalu tekanan darah drop sampai 80, akhirnya pingsan dan berakhir di IGD. Dan masih berlanjut. Tante aku rutin minum teh jati Cina, tahu-tahu autoimun. Serem deh. Mama aku kronis parah, terus dirawat di rumah sakit hampir 2 minggu karena konsumsi teh ini 1 tahun. Nggak men 1,5 tahun. Mama aku dulu konsumsi ini dan sekarang kena ginjalnya harus cuci darah 2 kali seminggu. Aku turut berduka cita guys, dan cerita ini tuh bukan cerita main-main, mereka cerita biar famous atau basa-basi loh. Ada yang sampai cuci darah, ada yang sampai meninggal, ada yang nggak mens, ada yang sampai autoimun. Kita nggak tahu, jati Cina sendiri penelitiannya belum sedalam itu untuk masalah study case dan efek samping. Lebih kritis lah. Jangan percaya klaim online shop, come on guys. Faktanya nggak peduli apapun cerita di lapangan, apapun peringatan dari para ahli dan lembaga kesehatan, online shop mah masih ngegas ya kan, jualan terus, side effect mah urusan belakangan. Ini aku suka nih, ini tokonya kayak, aku bacain ya. Teh daun jati Cina berbahaya. Dear customer, yuk kita pakai logika ngegas nih. Misalkan memang berbahaya, tidak mungkin kami sebagai penjual bisa memproduksi produk tersebut dengan mendapatkan surat izin PIRT, Dinas Kesehatan, uji lab, dan sampai sekarang masih bisa dijual bebas. Yang punya wewenang untuk menguji dan mengatur perizinan kelayakan dan izin edar sebuah produk adalah orang-orang ini, Dinas Kesehatan, PIRT, uji lab, dan BPOM. Bukan katanya si anu gitu. Yang masih sotoy ngomong teh daun jati Cina berbahaya bla 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 bla, berarti Anda itu sama saja mengatakan orang yang memberi kami izin tersebut adalah orang bodoh. Kami sudah mendapatkan izin tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Please be smart, buyers. Aduh, gimana ya? Logikanya nggak jelas. Sekarang giliran aku yang pakai logika aku. Oke, logika pertama. Menggunakan klaim alami. Itu kayak mainstream banget. Tapi sebenarnya nggak bisa dijamin kalau semua yang alami itu aman dikonsumsi. Contohnya kalau misalkan ada penjual yang bilang, Kita kan alami kak, kita kan herbal, ya udah pasti aman dong. hello. Pernah baca nggak kalau singkong karet itu mengandung sianida? Singkong tuh liar di mana-mana singkong karet. Kalau kamu konsumsi itu, kamu bisa tewas. Itu alami, baby. Kita sudah PIRT. Jadi PIRT itu sederhananya adalah izin usaha skala rumah tangga. Kalau kamu punya usaha yang nggak manufacture, nggak yang skala pabrik gitu, kamu apply izinnya skala rumah tangga, which is dapat izin PIRT. Nah, PIRT ini hanya berhubungan dengan izin usahanya, jenis usahanya, kategori usahanya. Nggak ada hubungannya dengan jumlah dosis dan anjuran durasi konsumsi suatu produk. Bahkan ada beberapa produk berbahan dasar jati Cina yang sudah mendapatkan BPOM. Itu bukan produk kamu, itu produk orang lain yang dapat BPOM. Aku gemes banget. Jadi tahu nggak sih kenapa online shop yang jualan jati Cina itu pada nggak dapat BPOM? Karena aku udah dapat undang-undang BPOM soal jati Cina. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang larangan memproduksi dan mengedarkan obat tradisional yang mengandung kasiasena alias jati Cina dan Rheum officinale dengan klaim untuk menurunkan lemak tubuh atau menurunkan berat badan. BPOM bilang nggak boleh
jati Cina dipakai buat turun berat badan. Hello, logika captionnya diganti. Yuk, bisa yuk. Oh my god guys. Jadi nggak ada satupun dari kita yang ngebilang kalau lembaga kesehatan atau BPOM ini bodoh. Mereka kayak nggak ngerti apa-apa. Nggak kayak gitu. Mereka udah punya aturannya sendiri. Jadi online shop ini tuh tahu kalau mereka mau bikin produk jati Cina berbentuk kapsul, mau nggak mau mereka harus ngikutin aturan BPOM untuk dapat izin BPOM. Tapi mereka nggak akan dapat gitu loh, karena mereka overclaim. Pertama, ngeklaim jati Cina buat pelangsing, ngelunturin lemak, segala macem. Dan yang kedua, untuk ngeplay ke BPOM, bentuknya juga harus udah ya kayak kapsul dan sejenis yang udah jelas ada dosisnya dan jelas ada tulisan kayak side effect-nya dan lain-lain. Sedangkan di online shop, jati Cina, kamu bisa lihat itu klaimnya lebay banget, bisa melangsingkan, bisa ini, bisa itu, dan dibilang aman, dosisnya nggak jelas, kayak compare side to side sama undang-undang BPOM. Toko-toko tuh udah ngelanggar aturan BPOM. Kalian harusnya sebenarnya takutnya sama BPOM, bukan takut sama kita yang ngegas soal jati Cina. Penting diingat juga, garis bawah ini penting banget, nggak semua produk yang ber-BPOM itu sama dengan bebas dikonsumsi suka-suka. Enggak guys. Antibiotik ber-BPOM, painkiller ber-BPOM, bahkan pencahar kayak Dulcolax yang bahannya bisa kodil juga ber-BPOM. Tapi coba lihat di situ ada lingkarannya warnanya biru, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Itu artinya beda-beda. Kalau yang warna biru kayak pencahar ya, si Dulcolax bisa kodil itu kan selevel dengan jati Cina. Kenapa lingkarannya biru? Artinya itu bebas dibeli tanpa resep dokter, datang aja ke apotek, datang aja ke toko, beli. Tapi konsumsinya nggak bebas, ada dosisnya, ada side effect-nya. Jadi ketika dibilang, Kita sudah ber-BPOM, kita tuh aman. Kamu tuh nganggap BPOM bodoh. pahamin dulu sebelum emosi dan melakukan segala cara demi kaya, tapi dengan cara merusak usus orang. Jadi sebenarnya kalau ngelihat undang-undangnya, BPOM sendiri udah jelas sangat melarang untuk overclaim. Karena BPOM tahu yang bikin langsing itu mana, yang nggak bikin langsing itu mana. Overclaim itu nggak boleh. Cuman kendalanya di Indonesia sampai sejauh ini yang semoga bisa cepat terselesaikan adalah, misalkan aku mau bikin jati Cina, aku datang ke BPOM, aku udah ngikutin undang-undangnya, aturannya harus ada label ini, nggak boleh overclaim, aku udah ngikutin. Tapi cuma di produknya, ketika produk ini aku bawa pulang, aku post di Instagram, aku post di Shopee, aku post di Tokopedia, itu udah nggak ada yang kontrol lagi. Karena memang tidak ada lembaga yang mengawasi itu sampai sejauh ini. Oke, kesimpulan dari video kali ini, kalau balik lagi ke piramida diet, BPOM pun setuju dengan piramida diet ini. Kenapa? Karena di sini dia tulis, produk apapun yang mempunyai klaim pengurangan lemak tubuh itu harus disertai peringatan atau tulisan penggunaan produk ini harus disertai olahraga teratur dan diet rendah kalori. Jadi BPOM pun tahu karena yang bikin kurus itu adalah kalori defisit. Jadi itu mau balik lagi ke semua YouTube aku yang udah aku bahas, balik lagi ke Ahead Diet Book yang udah aku bahas. Jalanin diet yang bener dulu, suplemen nanti dulu. Terima kasih banyak untuk video kali ini guys, dan aku berharap ada orang BPOM mungkin yang nonton video ini. Aku cuma mau nitip pesan, barangkali teh jati Cina itu bisa dimodifikasi atau diganti kategorinya dari minuman herbal menjadi minuman atau kategori pencahar gitu. Nah mungkin si jati Cina ini juga bisa diganti karena fakta lapangannya meskipun undang-undangnya ada soal jati Cina, tetapi udah liar di pasaran karena mereka suka menggunakan kategori BPOM yang minuman herbal ini sebagai tameng mereka untuk overclaim. Itu aja sih, please mohon didengar BPOM. Itu aja buat video kali ini. Thank you.